Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian yang nonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, kita akan bahas babak tiebreak ya. Jadi kita akan bahas dari turnamen freestyle chess Grand Slam yang berlangsung di Wesenhaus, Jerman. Teman-teman, kita akan bahas Sindarov, pecatur muda dari Uzbekistan, melawan Hikaru Nakamura, pecatur top dari Amerika Serikat. Ya teman-teman, Sindarov mengejutkan freestyle chess Grand Slam di Wesenhaus dengan finish di peringkat kedua di kategori round robin. Dan kemudian hak istimewa diberikan oleh penyelenggara bahwa di peringkat 3 besar bebas memilih lawan gitu ya. Dan dia dengan berani mengejutkan Magnus Carlsen juga memilih juara dunia freestyle chess Hikaru Nakamura untuk dilawan di babak quarter final. Apa yang terjadi? Yes, Sindarov memaksakan partai berlangsung sampai tiebreak. Jadi dari dua game catur klasik, mereka seri, Hikaru Nakamura nggak bisa menang, dan mereka harus lanjut dengan sistem 10 menit 10 detik, 2 kali permainan. Siapa yang menang, dia yang akan lolos ke babak semifinal. Langsung aja kita bahas game penentunya ya. Yaitu Hikaru Nakamura pegang buah putih, memulai dengan langkah F4, aktifkan ancaman pada petak A7, dijawab kuda ke petak C6, putih E4, petak center, kemudian dijawab E5. Tidak ada teori pada permainan ini, teman-teman. Ya, kalau kalian bingung lah kok posisinya acak-acakan, ini makanya namanya freestyle chess, guys, atau catur Fischer Random 960, karena ada kemungkinan 960 posisi awal dengan bentuk berbeda. Setelah E5 digebuk oleh Hikaru Nakamura, dimakan lagi oleh Sindarov, kemudian putih kuda ke petak C3, hitam gajah ke petak B4, mengeluarkan perwira, putih kuda F2, hitam gebuk kuda, dimakan lagi dengan pion D. Wah, cepat sekali ya Sindarov memukul kuda, padahal belum ada untungnya. Tapi menurut analisa saya, kenapa Sindarov melakukan ini? Sebenarnya ingin membuat struktur dari putih kurang bagus, teman-teman nih, double pawn atau pion tumpuk. Sindarov kemudian mainkan langkah benteng E8. Kemudian putih mainkan langkah G3, Sindarov mengeluarkan kuda, putih gajah ke petak G2, dan hitam mainkan langkah menteri ke petak E7. Putih menjawab dengan langkah kuda ke petak D3, hitam mainkan langkah F6, putih mendorong pion A4 melakukan serangan lewat sayap menteri. Dan inilah uniknya freestyle chess, teman-teman. Kemudian Sindarov mainkan langkah rokade panjang ya. Jadi bisa begini, guys ya. Asalkan raja dan benteng belum pernah bergerak. Kalau mau rokade pendek gimana tuh? Ya artinya bentengnya harus pindah, belum pernah bergerak ya, rajanya akan dibawa ke petak G8. Ya, rokade panjang dilakukan, putih menteri F1 menghindari pin dan juga ingin melakukan ancaman kuda C5, menteri masuk ke petak B5, hitam taktis gajah ke petak C4, Hikaru mainkan langkah B3, kemudian pertukaran dilakukan. Padahal secara pertukaran ini menguntungkan untuk putih nih, guys. Kalian bisa lihat ya, rapi banget struktur dari putih ya, yang tadinya double pawn jadi normal lagi. Dan putih juga punya pair of bishop. Ya, artinya dalam teori catur mengatakan bahwa ketika permainan terbuka dan kalian memiliki sepasang gajah, itu lebih menguntungkan daripada sepasang kuda, guys. Lihat aja evolusi barnya menuju angka 1, guys. Tapi permainan tentu masih berlangsung dengan waktu, kalian bisa lihat putih 8 menit 22 detik, hitam 3 menit 30 detik. Gimana ya kira-kira cara Sindarov untuk bisa menang? Sindarov memulai dengan ancaman menteri, mengancam pion petak B3, dijaga raja B2, dilanjutkan dengan kuda A5, menambah tekanan pada pion B3, dijaga dengan benteng A3, hitam mainkan langkah kuda E5, menekan lagi pion di petak D3. Kemudian Hikaru mainkan langkah ragu-ragu, yaitu raja ke petak C2. Ya, Hikaru di sini tidak berani mainkan langkah D4, yang sebenarnya menarik untuk dimainkan. Tapi sepertinya dia takut apabila terjadi kuda ke petak C4, kemudian makan lagi raja ke petak A2 seperti ini. Ya. Padahal secara kalkulasi ini unggul untuk putih. Ya, tentu saja ini karena part of the game, guys. Jadi dia pengen baik-baik aja dia mainin raja C2. Kemudian hitam menjawab dengan langkah posisional juga, raja B8 menjaga pion, kemudian putih D4 dan kuda F7 mundur. Putih dorong lagi pion D5, pawn storm. Badai pion dilakukan oleh putih, menteri E7 mengancam benteng.
Kemudian benteng mundur ke petak A1 dan hitam mainkan langkah blunder ke petak E5. Coba tebak apa langkah terbaik untuk putih supaya bisa menang, guys. Supaya bisa unggul lebih besar. Ya, sambil nge-like dulu ya, guys. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, jangan lupa di-share juga, dan jangan lupa di-subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak pernah ketinggalan konten RL Chess. Dan yang lebih penting lagi, jadi member di YouTube RL Chess. Kalian bakal dapetin konten eksklusif. Ya, harusnya di sini putih bisa mainin langkah menteri ke petak B5 mengancam kuda. Apabila B6 dimainkan, maka bisa B4. Apabila kuda masuk ke petak C4, maka bisa A5. Apabila kuda ke petak D6, maka bisa menteri ke petak A6 menekan pion A7 dan dibantu oleh benteng di sini. Seperti yang dikatakan oleh Hikaru Nakamura setelah pertandingan, dia nggak tahu kenapa dalam posisi unggul dia membuat langkah-langkah yang salah. Gajah D4 membuat keadaan jadi normal dan hitam memiliki peluang untuk menyerang balik dengan langkah C5. Kemudian putih melakukan pertukaran, gajah dan kuda dimakan lagi dengan queen. Benteng E1 dimainkan oleh putih. Menteri D6, putih mainkan langkah menteri F5 mengancam pion. Tapi Sindarov menunjukkan kalau dia bukan anak muda biasa. Dia mainkan langkah ancam balik dengan benteng E5. Sacrifice the pawn diambil oleh Hikaru Nakamura. Bahaya nggak, teman-teman? Yap, ini adalah awal bencana yang diciptakan oleh Sindarov. Pion racun, teman-teman. Kalian bisa temukan langkah terbaik untuk hitam supaya bisa unggul, guys. Yes, Sindarov mainkan langkah menteri B6 mengancam pion B3. Hikaru Nakamura di gamenya mainkan langkah raja D1. Ya, untuk mencerdaskan teman-teman, untuk mengetahui ya, kenapa dia mainkan langkah raja D1 apabila benteng petak B1. Coba tebak apa langkah terbaik hitam. Ya, ada langkah breakthrough the position dengan C4 mengancam pion B3 dan membuka ancaman pada petak F2. Kalau misalkan putih di sini main B4, maka menteri F2 dimainkan, raja ke petak D1 dan akan dilanjutkan dengan benteng D ke petak E8. Apabila pion mukul kuda, maka benteng makan D5, boom. Apabila dimakan dan boom, skakmat. Kalau nggak makan juga, susah juga ya apabila di sini mainkan. Kemana? Saya juga bingung menjawabnya karena ancaman ini jelas berbahaya. Apabila benteng E2 di sini dimainkan, tetap benteng D5 akan berhasil. Karena kalau dimakan, maka ada jawaban menteri E2. Ya, itulah yang membuat Hikaru Nakamura mainkan langkah raja D1. Sepertinya Hikaru lupa ya. Dan dia miscalculation dengan langkah menteri B6. Kemudian putih mengambil pion B3 skak, raja E2 dikejar, menteri C3, raja ke petak F1, kuda B3, benteng A D1, hitam menjaga pion dengan benteng G5. Putih membuka napas untuk menteri supaya bisa pulang. Kemudian dimakan lagi dengan benteng, benteng makan, menteri makan, dan putih mengambil pion G7. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Yap, hitam memiliki keunggulan di pion bebas ini. Kuda sudah menjaga petak promosi. C4, putih D6, C3, menteri E7, benteng E8, benteng E1 ya. Sacrifice the queen dilakukan oleh putih. Ya, hitam memiliki jawaban kuda D2 terlebih dahulu skak, raja ke petak F2 dan lakukan skak dengan menteri C5. Kemudian benteng menutup, benteng E7, pion makan. Wow, satu langkah lagi pion promosi. Dan Sindarov menemukan langkah brilian dengan jawaban Sacrifice the Knight, menutup penjagaan benteng terhadap pion. Yap, gajah pukul kuda, menteri makan pion E7. Game masih dilanjutkan dengan jalan H4, kemudian hitam D5, sacrifice the pawn. Apabila dimakan, ya tipuan dengan menteri C5, pion akan lolos. Ya, menteri memberikan pin pada raja. Dan itulah yang membuat putih mainkan langkah gajah C2, hitam menteri C5, kemudian raja E2, dorong D4, putih skak, raja naik, raja D3, dan B5. Hikaru Nakamura menyerah di tangan Sindarov dan Sindarov melaju ke babak final setelah di game kedua juga remis hasilnya. Game yang sangat luar biasa dari Sindarov ya, luar biasa dia di awal-awal sulit ya. Tapi kesalahan dari Hikaru Nakamura juga tidak manfaatkan peluang ya dengan buah yang lebih aktif pada momen ini. Ya, dengan pilihan gajah D4 dan C5, maka di sini sudah seimbang dan hitam keluar dari tekanan. Ya, kadang-kadang main catur
Sesederhana itu teman-teman, ketika kita dalam mode menyerang, momen menyerang, kemudian kita tidak bisa manfaatkan keunggulan, maka lawan bisa bangkit dan bisa lebih berbahaya. Apalagi di sini ya Hikaru ya hanya mengambil pion. Saya tidak mengerti, sekelas Hikaru terpancing untuk mengambil pion, tidak menduga bahwa ada ancaman Menteri B6. Siapa yang akan lawan siapa di babak semifinal teman-teman? Ya di babak semifinal sudah ada pairingnya ya. Semifinal game pertama ya, belum ada. Tapi siapa aja yang lolos? Yang lolos adalah Magnus Carlsen yang mengalahkan Nodirbek Abdusattorov, kemudian Caruana yang mengalahkan Gukes Domaraju, Vincent Keimer yang mengalahkan Ali Reza, dan kemudian Sindarov yang mengalahkan Hikaru Nakamura. Siapa prediksi kalian yang akan jadi juara? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita nonton live-nya jam 20.00 waktu Indonesia Barat di YouTube RL Chess. Kita ketemu nanti guys. Dan jangan lupa dapetin giveaway kelas gratis RL Chess.